Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Rohmah dengan NIM 252070008. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Yang terhormat Ibu Ani Mar'atul Hamidah, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai Pancasila di era Orde Lama. Yuk simak videonya. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama dimulai tahun 1945 hingga 1966. Pancasila berada dalam proses pencarian bentuk penerapan yang ideal sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Periode ini ditandai oleh berbagai dinamika politik, mulai dari masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin, yang mempengaruhi posisi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal dimulai tahun 1945 hingga 1959. Pada awal kemerdekaan hingga dekret Presiden 5 Juli 1959, Pancasila diakui sebagai dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, dalam praktiknya nilai-nilai Pancasila belum terlaksana secara konsisten karena adanya perbedaan ideologi politik di antara partai-partai. Situasi politik yang tidak stabil dan sering bergantinya kabinet menyebabkan Pancasila belum sepenuhnya menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai tahun 1959 hingga 1966 setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 dan kembali memberlakukan Undang-Undang 1945. Pancasila ditegaskan kembali sebagai dasar negara. Namun dalam masa demokrasi terpimpin, interpretasi terhadap Pancasila cenderung dipengaruhi oleh pandangan politik Soekarno. Ia memperkenalkan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai upaya menyatukan berbagai kekuatan politik di bawah satu ideologi. Selanjutnya ada tantangan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama menghadapi banyak tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ideologi nasional dan kepentingan politik. Dominasi kekuasaan eksekutif, lemahnya lembaga legislatif, serta munculnya konflik ideologis menyebabkan nilai-nilai Pancasila seperti musyawarah dan keadilan sosial tidak terwujud secara optimal. Nah, di sini ada dokumentasi pada masa Orde Lama. Begitulah kondisi pada masa Orde Lama. Kesimpulannya adalah pada masa Orde Lama dapat dipahami sebagai periode transisi ideologis di mana Pancasila diuji dalam praktik politik yang dinamis. Meskipun secara konstitusional tetap diakui sebagai dasar negara,
pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai fundamental Pancasila seperti demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Periode ini menjadi pelajaran penting bagi konsolidasi penerapan Pancasila pada masa-masa selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mari jaga kebinekaan dan perkuat persatuan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.